Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai beberapa pilihan akses pembuluh darah untuk persiapan dilakukannya hemodialisa atau cuci darah. Hemodialisa merupakan suatu pengobatan yang dilakukan untuk menyaring limbah dan juga air dari darah. Alat ini bekerja seperti ginjal saat dalam kondisi sehat. Jadi tindakan hemodialisa ini adalah sebagai pengganti fungsi ginjal yang sudah rusak. Namun tidak semua fungsi ginjal dapat digantikan saat proses hemodialisa. Namun hemodialisa juga membantu mengontrol tekanan darah dan juga dapat menyeimbangkan mineral penting seperti kalium, natrium, dan juga kalsium di dalam darah. Namun tindakan hemodialisa ini bukanlah obat untuk gagal ginjal, tapi hanya sebagai membantu merasa lebih baik dan juga hidup lebih lama. Selama proses hemodialisa, darah akan melewati filter yang disebut dializer, dan tentunya alat ini berada di luar tubuh dan kadang-kadang juga disebut dengan ginjal buatan. Dan untuk melakukan tindakan hemodialisa, maka butuh akses atau jalur untuk dapat dilakukannya tindakan hemodialisa ini. Setidaknya ada 3 jenis pembuatan jalur hemodialisa. Yang pertama adalah arteriovenous fistula atau AV fistula. Dokter vaskuler akan menghubungkan antara vena dan juga arteri, dan tidak ada alat yang dipasang untuk membuat akses AV fistula ini. Dokter akan menghubungkan antara pembuluh darah vena dan arteri dengan menggunakan benang operasi dengan tujuan agar pembuluh darah vena melebar. Dan ini merupakan akses yang terbaik. Dan biasanya berlokasi pada pergelangan lengan bagian bawah sampai ke siku, dan bisa juga pada area lengan atas. Dan pekerjaan pembuatan AV fistula ini membutuhkan waktu yang relatif cukup lama dan butuh waktu juga untuk matang agar bisa digunakan, dan risiko infeksinya juga tergolong rendah. Akses yang kedua adalah graft. Graft sendiri adalah pembuluh darah buatan dan memiliki risiko terjadinya trombosis atau penggumpalan darah yang bisa menyumbat arteri. Saya pribadi sendiri belum pernah melihat akses hemodialisa graft ini. Yang ketiga adalah double lumen atau CDL. Biasanya akses ini dibuat bagi seseorang yang datang dalam kondisi akut yang mendadak membutuhkan tindakan hemodialisa segera. Double lumen sendiri ada yang jenisnya short term dan ada jenisnya long term. Short term ini berarti jangka pendek dan long term berarti jangka panjang. Proses pemasangan akses double lumen ini dengan memasukkan kateter hingga ke jantung atau di area vena cava superior. Umur akses long term bisa bertahan sampai 2 tahun. Sementara untuk akses short term hanya dipakai 5 kali pemakaian. Dan dari 3 akses vaskuler untuk hemodialisa ini, tentunya yang terbaik adalah AV fistula atau Simino. Meskipun pembuatan jalur ini tergolong lama, yakni 8-12 minggu, akan tetapi hasilnya akan bertahan lebih lama. Dan ciri-ciri Simino yang baik itu adalah terasanya getaran saat diraba. Dan tidak semua pembuatan akses AV fistula ini akan berhasil. Ada kecenderungan untuk mengalami kegagalan. Kebanyakan kegagalan karena terjadinya trombosis atau penyumbatan, venanya yang terlampau kecil, atau karena adanya penyakit autoimun. Kemudian apa yang harus dilakukan agar proses tersebut berhasil? Maka kamu harus selalu melakukan latihan menggenggam bola karet. Hindarilah pemakaian pakaian yang ketat
dan menghindari mengangkat beban berat. Lakukan pergerakan pada tangan akses semino secara perlahan-lahan. Jadi jangan terus diluruskan tangannya. Karena ada sebagian yang saya dengar, karena takut merusak akses seminonya, maka tangannya tidak digerakkan, hanya diluruskan saja. Tindakan ini juga tidak boleh. Juga harus berhati-hati pada saat tidur. Dan usahakanlah tangan yang terpasang AV fistula tidak tertindih. Dan agar akses semino bertahan lama, kamu harus melakukan proteksi diri seperti jangan melakukan pemeriksaan tekanan darah, pemasangan infus, dan juga pengambilan darah di tangan yang terpasang akses seminonya. Dan jangan mengangkat beban berat pada tangan akses semino. Jadi akses ini hanya diperuntukkan untuk dialisis. Jadi sangat penting memberitahu ke petugas kesehatan jika kamu berobat atau akan dilakukan tindakan tertentu pada area tangan yang terpasang akses seminonya. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar operasi. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe agar saya lebih bersemangat untuk mengupload video terbaru. Stay healthy. Assalamualaikum.